Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, sebadan nafdina mulja'akin para alim ulama, para habaib, para ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juganan para zuriyah dari Hadratul Syekh Haji Utsman Al-Ishaqi, juganan keluarga besar dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, bandastejena para guru, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat. Abdi disebut asma situng bersitung, namun tak ngurangin rasa hormat atau rasa takzim abdina di ajunan sadejeh. Semelar muka sadejena iparengin lancang umur sareng Allah Subhanahu wa taala, dalam kebagusan, dalam kesehatan, amin Allahumma amin. Tak lupa juga ndak segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Geger beserta staf-stafipun otabah si mewakili. Tak lupa juga ndak segenap para hadirin, para hadirat, para jamaah al-khidmah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan dengan barokah majelis ini panjenengan semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dan sebagaimana pagi hari ini kita berkumpul untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang para masyayikh kita, mengenang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Utsman Al-Ishaqi, Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Mudah-mudahan ini merupakan alamat pertanda bahwa kita kelak juga akan dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di pagi ini abdina sedang ajunan bisa kumpul bermuajahah di dalam satu majelis yang penuh dengan kebaikan. Apangki dalam acara saya akumpul dalam acara saya aki pangki aki lagi sarang orang-orang saya apangki sarang para habaib, para darah daging Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apangki sarang para ulama, apangki sarang para kiai, apangki sarang para jamaah majelis al-khidmah yang masya Allah sedebuna salah situng ulama bahwa tidaklah berkumpul 40 orang muslim
kecuali pasti di dalamnya minimal ada satu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka tipon apa kadi ebok to makin kentoh sapon apa jemaah majelis yang hadir kira-kira 5.000 bode orang lebih eki kentoh kaping akin lipat gandakan Pak Polo kali sapon apa betapa banyak di pagi ini wali-wali Allah, orang-orang soleh yang berkumpul bersama kita semua. Alhamdulillah. Oleh karena kadinta debu salah situng ulama iki al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adebu idza aratta an ta'rifa qadraka indallah, ketika kamu ingin mengetahui seberapa besar pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberapa tinggi derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Eka dimah Allah Subhanahu wa taala eki menempatkan dirimu. Dari tambahin sarang Gurabtinah Sayyidil Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala, wa biman ajlasaka wa bimadza ashghalaka, dan dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyibukkan dirimu, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan dirimu. Maka alhamdulillah di pagi ini eki jamaah majelis al-khidmah saling berkumpul, saling bermuajahah, kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kebaikan, majelis maulid, majelis zikir, majelis sholawat. Allah sibukkan kita dari pagi hari dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Allah dudukkan kita dengan orang-orang soleh, dengan para habaib, dengan para ulama. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa kita adalah benar-benar orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nah, karena kita para bapak, para ibu, nikmat yang luar biasa ketika kita datang pengajian kainto merupakan situng nikmat. Sedebu dari salah situng guru juga aqallu barakatil majalis alla na'siyallaha ta'ala fiha, bahwa barokah sepaling sekuni yang akan kita dapatkan dari hadir acara majelis akadi di pagi hari ini kainto minimal abdin sedang ajunan saya hadir dijaga reksah sarang Gusti Allah, sehingga lo ngelakonin bareng-bareng selok iridoin sarang Gusti Allah. Ya mon saking kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kamu bertanya-tanya, Bu Ibu, Pak Bapak, mon jek saking iki hampian lo hadir dek pengajian bek to mangkin hari Kemis kol sebolo akhiran apa saya kelakon nang jompo paling ngulok tedung Pak Bapak juk toju nang adeng romana cengeng kok rokokan mikirin otang tapi Bu Ibu ampean Bu mohon lo hadir pengajian di jompo alakon apa neguk Quran apa neguk tasbih neguk HP. Masya Allah iki tak semangkin apun cemen laki bine tua ngode kapi sibuk bi HP. Kenapa saya kelakon neguk HP neguk pengajian ngomong salakean ini semangkin ngodetan nih kele amain game lo tik mareh siang malam nyaman jauh Mobile Legend Power Player apa boleh sabine deberak ketemu agar joget Bu amain tok-tok ini
goyang papali. Oleh karena itu wajib asyukur. Alhamdulillah ki hadir di majelis al khidmah itu nikmat yang sangat luar biasa dari Gusti Allah. Alhamdulillah. Kita para Rabu majelis al khidmah yang didirikan oleh beliau yang Kiai Haji Ahmad Asrori Al Ishaqi, yang putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Engki Utsman Al Ishaqi. Kento beliau Kiai Utsman merupakan salah satu murid dari Eki Maha Guru kita Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Kento Kiai Utsman salah satu santri dari Kiai Khalil Bangkalan. Mena kakak dinto ngiring kento majelis saya didirikan oleh orang saya anisbat de orang-orang saya iki saya becah juga nakadik manakib Syekh Abdul Qadir Al Jilani Sultanul Aulia. Kento harusnya bisa kita tiru. Jangan hanya kita baca manakibnya saos, tapi bagaimana kita kento bisa meniru dari Sahibul Manakib yang dibacakan manakibnya, dibacakan sejarahnya di salah satu wali yang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini, dijuluki sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali, kento Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Nah, apa yang bisa kita tiru dari Syekh Abdul Qadir Al Jilani? Manabi keramat-keramat punya ditebun para ulama yang tidak pernah dinukil kepada kita karomah-karomah yang mutawatir sebanyak karomahnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Tapi kalau bisa roh keramat-keramat saya bisa kita tiru kayak itu, kita kan golongan kasrakas. Yang bisa kita tiru adalah akhlak-akhlak beliau. Katibuan apa Syekh Abdul Qadir Al Jilani kadinta para Rabu meskipun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pangkat yang sangat besar, diberikan ilmu yang sangat luar biasa, diketuan ibadah seluar biasa sampai tebuakin mon sekelas Syekh Abdul Qadir Al Jilani ki sekelas Al Imam Al Faqih Al Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ibun para ulama-ulama raja selain kento manabi malam apa jeng tahajud minimal 1000 rakaat. Nah, apa jeng tahajud minimal 1000 rakaat. Ini kento juga termasuk keramat, sampean bisa nih roh. Apa jeng tahajud 1000 rakaat. Oh. Kenapa rakaat apa jeng tahajud sampean? Nah, 0 rakaat kadang ki malam kadang ke kol 2 bu ibu wak bapak bener antara apa jeng tahajud antara keme nih bari saya ke kol telok bener antara tahajud antara makanin sape engki bode malam jaga meri masang alarm jaga kol 2 jaga kol telok bener tahajud nekuh Liga Champion. Ah, kayak ento. Akang yang bisa kita tiru kayak ento mon ibadah jauh antara langit dan bumi. Engki bainas sama wasumur. Antara langit ben somor ibadahna beabeun mon bandingakin beliau-beliau kan itu jauh. Makanya karena lo depa i minimal akhlak yang kita tiru. Katipuan apa Syekh Abdul Qadir tebuna salah situng ulama Kak Dinto para Rabu ibadah luar biasa, ilmunya luar biasa, pengikutnya luar biasa. Tapi Ki Pakun menjadi orang yang tawaduk. Nigale, kenapa tawaduk kainto? Lo ngintengakin orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Tetap aromasah jabat tibi kento orang sebanyak dosa, sebanyak kalero. Sampai suatu ketika
kadinto para Rabu beda seorang solihin orang soleh atau waf nang Ka'bah ki malar muka satu jenai pada pak dek Ka'bah amin Allahumma pada pak dek Makkah Madinah amin Allahumma amin ki terus ki dapat dek Makkah Madinah ongkuan serius andi pese beres bu alhamdulillah mon beres ki dapat kam Syekh Abdul Qadir. Kemudian orang soleh kadinto mangkiin seseorang bersujud di depan Ka'bah sambil menangis molar asojud molar aduh da Gusti Allah. Setelah esmain faidha huwa ternyata si asojud kadinto para Rabu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Esmain penasaran apa kira-kira yang dibaca Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai beliau kento molar di dalam sujudnya. Maka beliau kento mereng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aduh katibana petuana Allahumma in kunta la turidu an taghfira li yaumal qiyamah fahsyurni a'ma. Ya Allah, mana bi ajunan ken lakar lok kasokan nyapa ora dosa-dosa abdina pagi nang are kiamat ya Allah. Fahsyurni a'ma, maka bangkitkan abdina pagi dalam keadaan buta li alla akhjal ay li alla astahya min haula innas alladzina kanu yuhsinuna dzannabi. Malai abdina kentot lok todus dek mereka orang-orang selambe nang dunya husnudzon dek abdina bagus sangkah dek abdina nyangka abdina kentot orang sae nyangka abdina kentot orang wali. Kakak ento tuh dari pasera dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para bapak para ibu banyak ibadana banyak ilmona tapi ki pakun takok dek Gusti Allah Subhanahu kaintah para bu tidak sombong tidak ujub tidak jumawa lo kadi abe nengki apa jeng duha 2 rakaat sudah merasa abe reh orang paling soleh sekecamatan jeng kenapa 2 rakaat nah kaintah Syekh Abdul Qadir pujengah buan rakaat ki pakun takok de Gusti Allah kata alamat hampir mentero oneng andi ilmu na amanfaat. Kenapa alamatnya sajen ngebay orang takok de Gusti Allah. Eki hampir andi ilmu semakin atamba ilmu na ki nekku bareng haram nang HP, video haram, video apa foto haram takok ndak Gusti Allah. Arasanan tetangga takok ndak Gusti Allah. Jangan ngocahin orang takok ndak Gusti Allah. Iki baci ada orang takok ndak Gusti Allah. Enggak itu. Saja kain to ilmu manfaat akan memberikan kita rasa takut kepada Gusti Allah. Di nomor 2 para Rabu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita baca manakibnya kayak apa? Kita ajar jadi orang yang sing ngarep bagus de orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata toman ada bu saya dinto moncek saking bisa engkau bekal masuk dek kuburan kebaik nonton orang-orang di menuntun orang-orang untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Oneng mungkar nakir banakiron nggih cangareng Madura banakiron kenton neser si Abdul Qadir Al-Jilani. Allah umat Kanjeng Nabi tidak memolok bisa jawab pertanyaan mungkar nakir.
Menjak saking kok bisa engkau masuk ke kuburan untuk menuntun mereka menjawab pertanyaan mungkar. Saking beleseh saking beleseh para hadirin Syekh Abdul Qadir, para ulama kita kaento da umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkar para ulama kita kaento Syekh Utsman Al-Ishaqi, Syekh Asrori Al-Ishaqi kaento membuat majelis-majelis seperti ini saking beles mereka da umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lo ende mon kita kaento terlalu mikir dunya, terlalu sibuk bi dunya, minimal sekali-kali engak dek Gusti Allah, engak dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan warabu yang kisah terakhir kaento kita dari majelis kaento minimal akan mendapatkan rahmat dari Gusti Allah. Kenapa kento rahmat, kento gula cerita kento iki abdin lamba erang dari guru Habib Umar bin Nafid hafizahullah ta'ala. Suatu ketika para Rabu ada seorang ulama asmaipun Syekh Abdullah ibn Sumer, seorang ulama besar di Hadramut pada waktu itu. Beliau adalah ayah dari Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah. Ini jangan yang Madura Safinatul Lam. Contoh kapi Safinatul Lam, iki kitab paling viral nang Indonesia, asalnya dari Hadramut, dari Yaman. Suatu ketika beliau kento keduan tetangga ahli maksiat. Ahli maksiat lakon apa rentenir, oneng rentenir bu, mabuduk PC, ngotangakin 100, nah, pinjam dulu 100, ngotangakin 100, soro mabeli to 50, nah kan to rentenir, soki akhir. Suatu ketika rentenir kento sarah sakit keras, parak mati bu. Tiba-tiba mengutus anaknya Syekh Abdullah bin Sumer kento kiai Syekh kento aba abdina semakin sakit sarah, minta ajunan untuk datang dek compok. Pas rentenir kento mator kiai kaula kento semakin kakadi lok lanjang umur boleh abdi kento semakin tero atau betekadipuna pecaran atau bet ke jawab sarang Syekh Abdullah kan tahu atau bete syaratnya kudu menyesal kade janji jak ngulangin boleh terus PC sekalak kebicara haram je le kebicara riba pabelih de orang sandi malah beol di tanggungan. Wah akhirnya dilaksanakan PC sekalak kelaben cara selok saya ngento iba beli boleh de orang sandi iba beli. Nah beberapa hari kemudian panggil boleh Syekh Abdullah bin Sumer, panggil ternyata orang kaento tetangga yang merupakan rentenir tepang sekarat bu. Tonton kalimat terakhir yang diucapkan orang kaento pun apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Anjing Nabi ada bu, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang seketika mati ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, kaentoh pasti masuk tak kerjet si Abdullah bin Sumer kaentoh iki bertanya-tanya bu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, beliau kata boleh tetangga rentenir besar mak bisa andi keistimewaan wafat bukan hanya husnul khotimah, wafat akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Karena penasaran
Matur suatu ketika situng Habib neng kadesa asmaipun Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Al-Bahar Al-Jufri. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Matur Habib kento abdina ketun tetangga sekak dinto abdina heran apa bisa wafat husnul khotimah padahal ahli maksiat kak dinto. Pas aja jawab Habib kento engkau lo heran orang dia kening barokah tang majelis. Katipun apa cerita Habib? Suatu hari orang dia entar de roman tetanggen untuk nagih otang. Nah, ternyata tetanggen oneng cek tagih otang. Akhirnya tetanggen kento kabur malelo tagih otang de majelis Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Hadir pengajian bener kena entar hadir pengajian takok tagih otang. Akhirnya tetanggen kento entar kiyah dek pengajian Habib Hasan kento bener entar hadir pengajian tujuan pun apa nagih otang tojuk nagih otang nanti tetanggen mari pengajian. Ada bun Habib ketika orang dia hadir datang pengajian rahmat Allah beles Allah setoron tepang pengajian tepang terus akan diojen. Nah orang dia kening satu tetes dari rahmat Allah setoron tentang pengajian. Akhir karena barokah dia orang dia akhir wafat husnul khotimah. Akain tabarabu eki. Maka nampan kudu semangat kadang orang ngereng kita kan temen ngamalakin amalan kak dinto bekal oleh rahmat Gusti Allah. Lo pate semangat. Coba mon pas apa orang sing ngamalakin amalan nikah maka iki rezekina bekal lancar amin. Kobil tu jangan bu semangat yuk. Sabab orang yang ngamalakin amalan ria maka iki cepat baju bine amin. Banyak sih amin bu. Tapi mon urusan rahmat padahal lagi saya paling eka butuh sareng baabeun kento malah dadi orang selamat dunia akhirat rahmat Gusti Allah. Karena mon ngandalakin amal lo cokop lo keradu ampian 24 jam siang malam andi bakto lebih banyak nego HP napa lebih banyak ibadah lebih banyak nego HP lo keradu montro masuk surga tebun para ulama pun apa sarta orang masuk surga ini kedua dua golongan. Pertama orang selalu andi dosa pasti masuk surga. Kina bangki pasera para nabi pasti masuk surga. Otabe nak kanak kene aduh kadik semakin neki nak kanak kene banyak dibunuh di Gaza di Palestina kimalar moga ki segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kebai penduduk Gaza ki kebai penduduk Palestina kimalar moga segera diusir Israel ki segera ipatompes sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Nak ada kene sampean ketuan anak bu umur benyampean insyaallah ki 2 tahun 3 tahun kilo belik mate masuk kamah masuk surga nak kanak kene lo teman ibadah tapi lo andi tuh langsung masuk surga tepun kanjeng Nabi nak kanak kene mana bisa langsung masuk surga di suatu bukit yang indah di suatu taman yang indah erabet sareng Nabi Ibrahim. Nah kaento nah beabeun lo masuk golongan pertama iki apa ki pakun tujan alako tu beda bu ampian saya kelandik tu sebeda semulai lambe dari ki kanak sampai semakin lo teman arasan tetangga sama sekali beda
Selok toman kikir dak lakin sama sekali waduh. Kimpon berarti lo masuk nggak masuk Pak Eko sing golongan pertama nih kan. Otomatis kudu masuk golongan nomor 2 pasera. Orang si andi dosa, orang si lako maksiat, tapi dosana esapora sarang Gusti Allah. Gimana sampai andi amal banyak, bojong ben malam, duha benare, sedekah, haji ben tahun, umroh seminggu 10 kali, saring Mekah. Tapi andi dosa situng sekilo esapora sarang Gusti Allah lo masuk surga. Silahkan transit dulu di neraka. Datu sekenta barabu bisa esapora sarang Gusti Allah mana bih beabeun oleh rahmat oleh beles dari Gusti Allah. Kain toh barabu iki sing amalan narmoke ki majelis kadinto dadi sebab kebaik beabeun sebab pecerah dunia akhirat sebab muljah dunia akhirat sebab teka hajat dunia akhirat. Ini balal maral moga bekal oleh barokah para masyayikh yang kita hauli pada pagi hari ini ki ala hadin niyah as-salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.